Halo sahabat Logos Indonesia, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Logos Indonesia. Pada video kali ini izinkan kita akan membahas salah satu masalah fisiolog, yaitu pengaruh jamai sepuh dan dejavu pada kehidupan sehari-hari dan apa saja solusinya. Sebelum mengetahui apa saja pembahasannya, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel kami ini. Terima kasih. Apakah kalian pernah mengalami situasi di mana tiba-tiba kalian merasa seperti kehilangan kenanganmu? Atau mungkin kamu pernah merasakan momen yang berasa akrab padahal sebetulnya itu adalah situasi yang baru bagimu. Fenomena ini sering disebut sebagai jamai sepuh dan dejavu. Kamu mungkin pernah mendengar istilah-istilah ini sebelumnya. Namun tahukah kamu bahwa pengalaman ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Kedua pengalaman ini, jamai sepuh dan dejavu, mempunyai pengaruh yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kamu pernah mengalami kebingungan saat melihat atau mengalami sesuatu yang sebetulnya sudah seharusnya kamu kenal. Namun kamu juga sering merasa asing untuk bisa mengenalinya. Itulah yang disebut sebagai jamai sepuh. Di sisi lain, dejavu adalah ketika kita merasa seperti sudah pernah mengalami sesuatu sebelumnya. Padahal itu adalah pengalaman yang baru, di mana apa yang kamu rasakan terasa sangat akrab dan juga familiar. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pengaruh jamai sepuh dan dejavu pada kehidupan sehari-hari kita. Kita akan melihat bagaimana pengalaman ini bisa mempengaruhi kesejahteraan kita secara psikolog dan emosional. Kemudian dampaknya terhadap pengembalan keputusan. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, dampak psikologis dan emosional. Saat kita mengalami jamai sepuh, yaitu ketidakmampuan untuk mengenal situasi yang seharusnya kita kenal, kita bisa merasa bingung, cemas, dan kerepotan. Pikiran kita mungkin akan terus berputar mencoba mencari jawaban atas situasi yang seharusnya akrab, namun terasa asing bagiku. Kondisi ini bisa membuat kita merasa kehilangan kontrol atau mengalami frustasi, karena kita tidak bisa mengingat atau memahami hal yang seharusnya sudah kita tahu. Terkadang pengalaman jamai sepuh dapat menyebabkan kecemasan yang cukup parah, terutama jika situasinya sangat penting atau mempengaruhi kehidupan kita secara signifikan. Namun sebaliknya, pengalaman dejavu yaitu perasaan yang akrab dan familiar terhadap situasi yang baru bagimu. Hal ini bisa memberikan dampak yang berbeda. Ada yang menganggap dejavu sebagai sesuatu yang menarik, tapi bagi beberapa orang menganggap menakutkan. Rasanya seperti masuk ke dalam dunia yang tidak terjelaskan, di mana kita merasa terganggu dan sulit membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya perasaan. Pengalaman dejavu dapat memicu ketakutan, kebingungan, dan gangguan fokus, terutama jika sering mengalaminya, hingga akhir kita pertanyakan kewarasan kita. Selanjutnya, pembahasan kedua, implikasi pada pengambilan keputusan. Ketika kita mengalami jamai sepuh atau dejavu, dampaknya juga dapat muncul dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja saat kita mengalami jamai sepuh, kita mungkin akan merasa ragu atau enggan untuk mengambil tindakan, karena kita tidak yakin situasi tersebut benar-benar baru atau memang kita tidak mengenalinya. Hal ini bisa membuat kita menjadi kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, karena kita merasa seperti kita tidak mampu memahami atau menghargai situasi dengan benar. Selanjutnya, di sisi lain, saat kita mengalami dejavu, kita merasa tergoda untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan rasa familiar dan situasi tersebut, meskipun sebetulnya kita tidak mempunyai informasi yang cukup. Ini yang bisa membawa resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan yang bisa berdampak negatif pada diri sendiri. Jadi, pengalaman jamai sepuh dan dejavu mempunyai pengaruh pada kita dalam kedua aspek, baik secara psikologis dan emosional, maupun dalam pengambilan keputusan. Pastinya penting bagi kita semua untuk mengenali dan memahami pengalaman tersebut, supaya dapat mengelolanya dengan baik dan tidak terlalu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa saja sih caranya mengatasi dampak dari jamai sepuh dan juga dejavu? Maka berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, mengasah konsentrasi. Fokuskan pikiranmu pada saat-saat kecil dan detail-detail dalam pengalaman kalian. Misalnya saja perhatikan bau, suara, atau sensasi fisik yang kamu rasakan saat berada di suatu tempat.
Hal ini dapat membantu diri kalian untuk terhubung dengan keadaan sekitar kalian sehingga kalian tidak merasa asing. Selanjutnya nomor 2, membuat kenangan yang kuat. Cobalah meluangkan waktu untuk menghargai momen-momen penting dalam kehidupan kalian semua. Ambil foto, simpan souvenir, atau tuliskan pengalaman kalian dalam sebuah jurnal. Dengan mencatat detail tersebut, kalian dapat membangun ingatan yang lebih kuat dan mengurangi timbulnya rasa dejavu tersebut. Selanjutnya nomor 3, membentuk kebiasaan dan rutinitas. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, cobalah untuk menjadikannya sebagai rutinitas yang konsisten. Misalnya saja, membiasakan diri dengan jadwal tidur yang teratur atau membangunkan rutinitas pagi yang stabil. Dengan mempunyai rutinitas yang terstruktur, kita dapat mengurangi kemungkinan munculnya situasi yang terasa asing. Selanjutnya nomor 4, mengelola stres. Stres dapat memicu munculnya jamaispu dan dejavu. Kalian bisa mencoba teknik pengelolaan stres seperti meditasi pernapasan dalam atau berolahraga secara teratur. Dengan mengelola stres, kita dapat membantu pikiran kita tetap tenang, sehingga kalian bisa fokus dalam menghadapi situasi tersebut. Selanjutnya, tips yang terakhir dari pengaruh jamaispu dan dejavu yaitu berbicara dengan orang lain. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman jamaispu dan dejavu dengan orang-orang terdekat kalian. Terkadang hanya dengan berbicara tentang pengalaman tersebut dapat memberikan pemahaman baru, bahkan dapat meredakan kecemasan yang kalian rasakan selama ini. Orang lain mungkin telah mengalami hal yang serupa dan bisa memberikan saran atau dukungan yang memang berguna untuk kalian semua. Nah, itulah beberapa tips sederhana yang bisa kalian coba di rumah untuk mengatasi dampak dari jamaispu dan dejavu. Ingatlah bahwa setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda, jadi mungkin ada cara lain yang lebih efektif untuk diri kalian. Jangan ragu mencoba dan eksplorasi sendiri untuk menemukan strategi yang paling cocok bagi kalian. Semoga tips di video ini bisa membantu kalian menghadapi pengalaman jamaispu dan dejavu. Dan kami ingatkan, jangan lupa untuk memberikan dukungan di channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.